Ibuku perawat, jadi dia sering kerja shift malam dan aku terbiasa sendirian di rumah. Itu tak pernah menggangguku. Rumah terasa aman, lingkungan kami bagus, kuncinya kokoh dan lampu jalannya menyala. Tapi belakangan ini, pacarnya, Steven belakangan ini kadang-kadang menginap. Dia bekerja di rumah sakit yang sama, dan ibu bilang dia merasa sangat senang ada orang dewasa lain di rumah saat dia kerja lembur. Dia tampak baik-baik saja. Malam itu seharusnya berjalan sama seperti malam lainnya. Aku sedang kerjakan PR sekitar 9.30 saat ada yang mengetuk pintu. Aku mengintip lewat lubang intip dan melihat Steven berdiri memakai baju kerjanya, tampak lelah. Kubuka pintu, tapi rantai pengamannya tetap terpasang. "Hai Steven, ibu sedang kerja." Aku tahu, katanya, terdengar menyesal. "Maaf mengganggu, ranselku tertinggal kemarin. Obatku di sana, dan aku sangat butuh itu." Dia memang tampak pucat, dan aku ingat melihat ranselnya di kursi ruang tamu tadi. "Oke, tunggu." Ku lepas rantainya dan membiarkannya masuk. Dia langsung ke ruang tamu, menggumamkan terima kasih. Ada sesuatu dari gerakannya yang membuatku gelisah. Jadi ku ambil ponsel dan menelepon ibu sambil berjalan ke dapur. Dia menjawab pada dering kedua. "Hai sayang, apa semuanya aman? Steven ada di sini untuk mengambil ranselnya. Katanya dia butuh obat-obatannya itu." "Maya," suara ibu terdengar sangat panik. "Cepat kunci dirimu di dalam kamar sekarang juga. Kami baru saja putus tadi siang ini. Dia itu sakit jiwa. Sudah kubilang padanya jangan pernah datang ke rumah. Darahku seketika terasa beku." Aku berbalik dan melihat Steven berdiri di ambang pintu. Bukannya membawa ransel, dia memegang pistol milik ibu. Tutup teleponnya, Maya, desisnya tajam sambil menggoyangkan pistol di tangannya. "Maya, apa yang terjadi?" Ibu berteriak lewat telepon. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Steven melangkah mendekat dan aku mundur hingga menabrak meja. "Kau tahu apa kata ibumu padaku hari ini? Dia bilang aku sakit dan butuh bantuan. Jadi akan kutunjukkan padanya seberapa sakit aku ini." Senyumnya tampak mengerikan. "Steve." "Berlututlah," katanya. "Apa?" Aku takkan mengatakannya dua kali. "Berlututlah." Aku menurut. Dia menekan laras pistol ke dahiku, membuatku gemetar. Aku bisa melihat jarinya di pelatuk. "Tolong jangan bunuh aku." Aku terisak, memejamkan mata erat-erat. "Kau tahu, Maya," gumamnya, berjongkok menyamai tinggiku. "Kurasa aku lebih memilihmu daripada ibumu yang sombong itu. Sayang sekali aku harus membunuhmu sekarang." Pikiranku berpacu kencang. Jika aku tidak segera bertindak, dia pasti akan membunuhku. Aku memutar otak mencari cara apapun agar aku bisa lolos. Lalu terpikir olehku, aku mengangguk cepat, membiarkan air mata sungguhan mengalir di wajahku. "Kau benar, Kataku dengan suara tercekat. ibuku. Dia jahat. Dia tidak melihat betapa baiknya dirimu." Ekspresi Steven berubah. "Apa?" "Dia sama sekali tidak menghargaimu. Dia selalu bekerja dan meninggalkanku sendirian. Dia egois. Dia tidak akan merawatku sebaik dirimu." Suaraku pecah, tapi aku terus bicara. "Aku membencinya, Steven. Cengkeramannya pada pistol sedikit melonggar. Dia mendengarkan. Aku benci hidup seperti ini. Aku mendongak menatapnya, memaksakan diri bertemu pandang dengannya. Kau satu-satunya yang benar-benar selalu ada untukku." Bahunya sedikit mengendur. "Apa kau bersungguh-sungguh?" "Tentu saja. Aku mengulurkan tangan perlahan, meletakkan tanganku di lengannya. Aku tidak akan. Aku ingin bersamamu. Kumohon." Steven menurunkan pistolnya. Matanya masih merah, tapi kini tatapannya agak melunak. Dia menangkup wajahku dengan satu tangan. Tangan lainnya masih memegang pistol di sisinya. "Aku tahu itu," bisiknya. "Aku tahu kau berbeda." Dia menarikku ke dalam pelukan dan kurasakan dinginnya logam pistol menekan rusukku. Setiap otot di tubuhku berteriak untuk lari, tapi aku membalas pelukannya. "Kita bisa pergi malam ini, mulai lembaran baru," katanya ke rambutku. Jantungku berdegup sangat kencang hingga kupikir dia mendengarnya. "Oke, tapi aku perlu ambil beberapa barang dulu. KTP, baju, pengisi daya ponsel, barang keperluanku." Steven mundur, meneliti wajahku. Sesaat yang mengerikan, kupikir dia menyadarinya. Lalu dia tersenyum. "Baiklah, tapi aku ikut denganmu." "Tentu saja." Aku memaksakan senyum. Kami berjalan menyusuri lorong bersama. Steven tetap memegang pistol itu.
Tangan lainnya mencengkeram bahuku. Di dalam kamar tidurku, aku mulai membuka laci dengan tangan gemetar, mengambil barangku, dan menjejalkannya ke tas. Steven berdiri di ambang pintu, mengawasi setiap gerakanku. "Jangan sampai kau terlalu lama," katanya. Aku pun mengangguk, pandanganku mulai kabur. Ruangan terasa berputar, aku bisa merasakan keringat menetes di punggungku. Lalu aku melihat pintu kamar mandiku. Aku perlu menggunakan kamar mandi sebentar saja kok. Sebelum kita pergi, perjalanannya jauh kan? Mata Steven menyipit. "Lakukan itu dengan cepat." Aku berjalan ke kamar mandi, kakiku gemetar. Tanganku meraih gagang pintu. "Biarkan pintunya terbuka," katanya. Aku mematung. Steven, tolong, aku hanya ingin... Aku malu. Dia menatapku cukup lama, lalu akhirnya menghela napas. "Kau punya 2 menit. Aku melangkah masuk dan dengan hati-hati mendorong pintu hingga tertutup. Kunci berbunyi klik sangat pelan hingga aku sendiri nyaris tak mendengarnya. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ibu. "Ibu," bisikku sambil meringkuk di dalam bak mandi. Dia membawa pistol milikmu. Dia berniat membawaku pergi dari sini. Dia berada di dalam kamarku sekarang juga. Ibu sudah telepon polisi. Bertahanlah, kami segera datang. Ujarnya, suaranya tegang karena panik. "Maya, kau sudah selesai di dalam?" Dia tepat di luar pintu. Aku tak menjawab. "Maya!" Gagang pintu diguncang dengan kasar. "Buka pintu ini!" Aku menekan tubuhku rapat ke dinding. Ponsel masih menempel di telinga. Terdengar suara siren di kejauhan sana. Suaranya samar, namun makin keras setiap detiknya. Steven mendengarnya juga. "Apa kau menelepon polisi?" teriaknya. "Buka pintunya, pembohong, kubunuh kau!" Dia terus menendang pintu. Kulihat kayunya mulai retak di dekat kunci. Pintu itu nyaris jebol, tapi polisi akhirnya tiba tepat pada waktunya. Suara tendangan berhenti. Langkah kaki Steven lari menjauh. Terdengar lagi teriakan. Ku dengar perabot terbanting sebelum suasana hening. "Maya," bisik ibu pelan. "Semuanya sudah aman, sayang. Kau bisa buka pintunya." Aku segera membuka kunci pintu itu dan langsung jatuh ke dalam pelukannya. Dia menangis, memelukku sangat erat hingga aku sesak napas. Polisi telah menangkap Steve yang mencoba kabur lewat belakang. Dia telungkup, diborgol, dan berteriak. Saat melihatku, wajahnya berkerut murka. "Akan kutemukan kau, Maya. Saat aku bebas, aku akan cari kalian berdua." Mereka menyeretnya pergi, mendakwanya atas tuduhan penerobosan, kepemilikan senjata api ilegal, percobaan penculikan, serta ancaman teror. Kami pindah ke kota lain musim panas itu. Ibu punya rumah baru, dan aku masuk sekolah baru. Kami tak beritahu alamat kami pada siapapun. Ibu mengurus izin senjata. Sistem keamanan kami bisa membangunkan orang mati. Tapi bahkan sekarang, meski dia di penjara, aku tak bisa merasa aman. Karena suatu hari nanti, mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi, dia pasti akan bebas dan kembali untuk memburu kami.